Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radianta Musa Putra dengan NPM 242170111065. Saya berasal dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan membahas salah satu provinsi yang ada di negara Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana saya akan membahas mulai dari objek kajian geografi, yaitu material, mulai dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfernya yang membentuk karakteristik wilayah di Kalimantan Tengah ini. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan 10 konsep geografi yang terdiri dari lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, dan interdependensi, diferensiasi areal, dan juga keterkaitan ruang dan juga perubahan. Intinya tidak hanya apa adanya, tapi bagaimana semua konsep ini nyata dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sana. Nah, bagaimana sih kondisi umum di Kalimantan Tengah ini? Nah, Kalimantan Tengah ini terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan dengan ibu kotanya yaitu Palangkaraya. Kemudian wilayah ini tuh didominasi oleh hujan tropis. Datarannya tuh rendah, lahan gambut, serta jaringan sungai yang besar. Seperti yang diketahui, Pulau Kalimantan itu dikenal dengan 1000 sungai karena sungainya yang begitu banyak. Posisi geografis yang di dekat Katulistiwa ini menjadikan Pulau Kalimantan Tengah itu memiliki suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Kondisi fisik inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan masyarakatnya. Oke, yang pertama kita lihat dari atmosfernya, yang mana ada cuaca, iklim, dan suhu. Nah, Kalimantan Tengah ini memiliki iklim tropis basah dengan suhunya itu antara 25-33 derajat Celcius dengan curah hujan yang tinggi. Hujan hampir terjadi sepanjang tahun karena pengaruh angin muson dan kedekatan dengan garis Katulistiwa. Cuacanya yang stabil ini juga berpengaruh langsung terhadap pertanian, ekosistem hutan, dan transportasi sungai. Kemudian jika dikaitkan dengan 10 konsep geografi terdiri yang dari lokasi, nah karena Kalimantan Tengah ini berada di Katulistiwa, daerah sekitar Katulistiwa, wilayah ini tuh mendapat penyinaran matahari yang sangat merata, menyebabkan suhunya tinggi dan juga curah hujannya yang sangat besar. Kemudian dari jarak, karena Kalimantan Tengah ini daerah yang di pedalaman itu lebih lembab dibandingkan pesisirnya, maka perbedaan jarak menyebabkan variasi mikroklimat atau variasi iklim lokal. Kemudian dilihat dari interaksi dan interdependensi, yang mana Kalimantan Tengah ini berada di sekitaran daerah Katulistiwa yang dilalui oleh matahari sehingga penyinarannya merata dan juga curah hujannya tadi yang tinggi, maka petani itu bergantung pada curah hujan untuk musim tanam. Kemudian dilihat dari morfologinya, Kalimantan ini di bagian utaranya itu merupakan sebuah gunung sehingga ke bagian selatannya itu banyak aliran anakan sungai yang menyebabkan endapan-endapan sehingga di daerah selatan itu cenderung rendah dan merupakan dataran. Nah, sehingga bisa terjadi banjir musiman ketika curah hujan yang tinggi. Nah, kita dengan memahami kondisi atmosfer di Kalimantan Tengah ini, kita tahu mengapa aktivitas masyarakat sangat tergantung pada musim dan cuaca. Kemudian yang kedua itu litosfer atau proses pembentukan di bagian lapisan tanah. Nah, litosfer Kalimantan Tengah ini terbentuk dari sedimentasi sungai purba dan endapan gambut selama ribuan tahun. Nah, wilayah utaranya itu berupa perbukitan seperti yang dikatakan tadi, sedangkan di selatan itu berupa lahan gambut dan dataran rendah luas dari endapan sungai purba tadi. Kemudian dikaitkan dengan 10 konsep geografi, yaitu diferensiasi areal, karena setiap wilayah itu punya ciri yang berbeda. Seperti yang dikatakan tadi, di bagian utara itu berbukit, dan sedangkan di bagian selatan itu merupakan dataran yang banyak tanahnya itu bergambut. Kemudian dari konsep keterjangkauan, nah daerah gambut ini sulit dibangun infrastruktur karena tanahnya itu labil.
mau dibuat jalan ataupun bangunan-bangunan itu sangat susah, karena seperti yang diketahui tanah gambut itu merupakan tanah yang di dalamnya itu terdapat tumbuhan atau rumput dengan kandungan air yang tinggi, sehingga tanahnya itu tidak stabil. Kemudian dilihat dari nilai kegunaannya terkait aglomerasinya, tanah gambut ini mempunyai nilai ekologis tinggi sebagai penyimpanan karbon. Pemukimannya itu terkonsentrasi di dataran rendah yang lebih mudah dibangun daripada di tanah gambut ini. Nah, yang ketiga itu hidrosfer. Nah, hidrosfer ini terkait dengan air, mulai dari laut, sungai, das di Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan sungai-sungai besar yang melintas seperti Sungai Barito, Kahayan, Katingan, dan Kapuas. Nah, berdasarkan konsep keterjangkauan ini, sungai-sungai ini menjadi jalur transportasi utama masyarakat, terutama di wilayah pedalaman yang belum terjangkau oleh jalan darat. Nah, di Kalimantan Tengah juga terdapat danau, dan juga di pesisir selatannya itu berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Nah, pola aliran sungai yang menyebar dari pegunungan di utara ke selatan membentuk sistem hidrologi alami yang menopang kehidupan masyarakat dan ekosistemnya. Interaksi antara hidrosfer dan antroposfer terlihat pada pemanfaatan sungai untuk irigasi, transportasi, dan perikanan juga. Kemudian air juga ini memiliki nilai kegunaan yang tinggi sebagai sumber daya vital dalam kehidupan sehari-hari dan sektor ekonomi. Nah, keterkaitan hidrosfer dengan atmosfer sangat erat karena curah hujannya tinggi berperan besar dalam mempertahankan debit sungai sepanjang tahun. Jarak sungai terhadap pusat-pusat pemukiman turut mempengaruhi persebaran penduduk. Yang keempat yaitu biosfer. Nah, biosfer di Kalimantan Tengah ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayatinya, terutama di kawasan hutan hujan tropis dan lahan gambut. Nah, berdasarkan konsep diferensiasi area, kawasan Taman Nasional Sebangau memiliki karakteristik ekologi yang berbeda dengan wilayah perkebunan dan pemukiman. Nah, keterkaitan antara biosfer dengan unsur geosfer lainnya itu sangat kuat, yang mana perubahan pada atmosfer atau litosfer akan langsung mempengaruhi kondisi keanekaragaman hayatinya. Kemudian juga interaksi antara manusia dan biosfer terlihat dari upaya konservasi orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus dan juga bekantan, serta pengembangan ekowisata berbasis alam. Nah, hutan tropis Kalimantan Tengah ini juga memiliki nilai kegunaan global karena sangat berperan gitu sebagai paru-paru dunia dan penyerapan karbon. Pola persebaran vegetasi alaminya juga menunjukkan dominasi hutan lebat di pedalaman dan rawa gambut di selatan. Terkait lokasi, Kalimantan Tengah ini juga berada di garis khatulistiwa yang mendukung pertumbuhan vegetasi sepanjang tahun. Kemudian yang kelima yaitu antroposfer. Nah, antroposfer ini mencakup manusia dan juga segala aktivitasnya. Di Kalimantan Tengah, antroposfer ini menunjukkan dinamika kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Berdasarkan konsep aglomerasi, penduduk banyak terkonsentrasi di sepanjang sungai dan dataran rendah, terutama di Palangkaraya sebagai ibu kota provinsinya. Konsep jarak dan keterjangkauan menjadi faktor utama dalam pembangunan wilayah, karena banyak daerah pedalaman sulit diakses oleh transportasi darat. Kemudian dilihat dari interaksinya, manusia dengan lingkungan terlihat dari aktivitas mulai dari pertanian, kehutanan, dan juga adanya pertambangan yang seringkali berdampak terhadap perubahan geosfer lainnya. Namun, nilai kegunaan atau sumber daya alam menjadi penopang utama perekonomian masyarakatnya. Kemudian keterkaitan antroposfer dengan biosfer terlihat dalam praktek kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menjaga kelestarian hutan. Kemudian dilihat dari diferensiasi areanya, tampak pada perbedaan antara wilayah, kota, dan pedalaman yang masih memegang tradisi adat lokal. Baik, mari kita lanjut setelah kita membahas objek kajian material.
mulai dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, geosfer, dan antroposfer. Kita akan melihat apa sih ciri khas dan fakta unik di Kalimantan Tengah ini. Nah, Kalimantan Tengah ini memiliki lahan gambut terluas di Indonesia yang sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan karbon global. Nah, wilayah ini juga merupakan habitat orang utan terbesar di dunia, terutama di kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, kemudian Sungai Barito merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia yang menjadikannya sebagai urat nadi kehidupan masyarakat, terutama di transportasi dan juga perekonomiannya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, menyediakan transportasi, sumber air, dan mata pencaharian. Nah, Palangkaraya ini sebagai ibu kota provinsinya pernah direncanakan oleh Presiden Soekarno sebagai calon ibu kota negara. Nah, karena letaknya itu yang strategis dan relatif aman dari bencana alam, dan juga keanekaragaman budaya masyarakat Dayak dengan kearifan lokal yang kuat dalam menjaga lingkungan menjadi ciri khas budaya Kalimantan Tengah yang membedakannya dari wilayah lain yang ada di Indonesia. Nah, oke semuanya, melalui pembelajaran ini saya harap kita mampu memahami bahwa wilayah bukan hanya sekedar ruang fisik, tetapi juga merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur geosfer yang saling terkait. Nah, Kalimantan Tengah ini menjadi contoh nyata bagaimana alam dan manusia ini saling mempengaruhi dalam satu kesatuan ruang geografis. Dalam memahami konsep-konsep geografi dan interaksi antar unsur geosfernya, kita dapat mengembangkan cara berpikir geografis yang kritis dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3